Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan merencanakan struktur bangunan tahan gempa pada gedung 8 lantai. Nah, di sini tuh sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah struktur bangunan tahan gempa. Oke, sini perkenalkan saya sendiri, Kata Tazifanya dengan yang terakhir 179 dari angkatan 2023 dan teman saya Bintang Noval dengan NIM terakhir 10802 dari angkatan 2023. Nah, di sini ada soalnya yang dimana membuat video pembelajaran proses pengerjaan SAP 2000 untuk bangunan tahan gempa. Dan kriteria itu yaitu gedung minimal 3 lantai, terus lokasi bangunan itu menyesuaikan nama depannya. Sini kita ambil nama B dari nama bintang, lalu mengikuti SNI 1726 2019. Oke, selanjutnya ini untuk lokasi bangunannya kita ambil di Bekasi. Nah, ini untuk data teknisnya, lanjut saja kita ke SAP-nya. Nah, langsung aja kita ke di model. Oke, kita ubah satuan menjadi kilonewton untuk meter ya. Terus kita ke 3D frame, number of stories itu 8 karena kita ada 8 lantai. Selanjutnya itu ada number of base X-nya itu ada 5, number of base Y-nya itu 3, lalu story height-nya itu 4,5. Ya. Nah, untuk di sini tuh by width X-nya itu kita 6, by width-nya itu kita 5, lalu kita checklist use custom grid-nya, kita edit grid. Sini kita hapus dulu ya teman-teman sampai sini. Nah, baru kita add. Nah, kini kita ganti jadi 8,2 karena 4,5 tambah 3,7 untuk lantai 2 plus dan ke atasnya. Oke, terus kita add lagi, add lagi, add lagi, add lagi, add lagi sampai Z 9. Oke, sini udah. Bisa tuh wifi-nya. Nah, sini udah nih 30,4 itu adalah total tinggi lantai bangunan yang akan kita buat. Oke, selanjutnya tinggal langsung kita oke aja. Kita oke. Oke. Nah, sini nanti akan terlihat review untuk modelingnya. Nah, langkah pertamanya itu selanjutnya kita ganti dulu nih untuk Tristennya. Untuk joinan nih kita ganti dulu. Sorry, sorry. Ini kita ganti dulu ya. Menjadi jepit. Fondasi jepit dengan cara assign, join, restrain. Nah, kita ganti apply. Nah, sudah terganti, selanjutnya kita akan memasukkan material yang akan digunakan. Dengan cara itu define, material, add new material, kita sini pilih user, kita pilih concrete untuk beton. Nah, selanjutnya kini kita ganti warnanya dulu ya. Kita tulis beton 30 MPa. Nah, sini kita ganti dulu 2400. Lanjut sini kita ganti lagi ke Newton milimeter. Sini kita ubah dengan rumus 4700 dikali SQR ini 30-nya. Nah, oke. Lalu sini kita ganti ke 30 kali kita pakai 30 MPa tentunya. Oke, selanjutnya tinggal kita oke aja. Selanjutnya lagi ini kita cek lagi ya. Oke, nah posisinya benar oke. Set. Lagi kita ganti user, kita pilih riba nih untuk baja tulangannya, untuk tulangannya. BJ. Oke. 40. Oke, sini kita ganti dulu KGF-nya jadi 7850. Selanjutnya di sini kita ganti Newton milimeter, sini kita ganti modulus elastisitasnya jadi 200.000. Nah, oke, selanjutnya di sini kita ubah nih FIFU-nya. FIFU-nya itu dapat dari mana? Dari data BJTD 40. Yang dimana F-nya itu adalah 400. Terus untuk FU-nya itu 570. Oke, sama sudah kalau kita oke aja. Nah, di sini kita tinggal add copy materialnya. Kita ganti jadi
BJTP 24. Oke, di mana tinggal kita ganti aja 240, sini 390. Nah, setelah sudah semua, kita klik oke. Oke, nah untuk materialnya sudah kita buat. Sekarang selanjutnya untuk menentukan frame propertiesnya, untuk kolom baloknya. Nah, dengan cara klik frame section, add new property, kita pilih concrete, kita pilih rectangular, kita pilih, kita tulis dulu kolom 70. Sini kita menggunakan kolom 70 kali 70. Nah, sini kita bisa ganti warnanya dulu. Terus ini kita ganti 0,7. Bawahnya juga sama ya. Lalu kita ini ubah ke beton. Terus kita kasih set modifier. Torsinya itu 0,25 teman. Terus untuk inersianya itu 0,7. Belakang bawahnya juga sama. Kalau kita klik OK, set concrete reinforcement. Kalau kita ganti ubah ke BJTP 24, terus ke beam. Nah, selimut betonnya itu adalah 0,04. Kalau kita klik OK aja. Ini udah. Oke, selanjutnya kita OK. Kita buat lagi yang baru. Kita pilih stick balok 45 kali 55. Sini kita tulis 0,55, sini 0,45. Warnanya kita ganti dulu teman-teman. Nah, ini kita ganti betonnya. Kita ubah di bagian torsinya. Torsinya itu 0,25. Terus inersinya itu 0,35. Ini 0,35. Oke. So, complete reinforcement. Selanjutnya kita ini ubah lagi ke BJTP 424. Terus kita ganti beam. Ini 0,04. Terus ini 0,04. Oke. Oke. Oh ya, untuk tadi kolomnya mungkin ada sedikit kesalahan. Sini untuk complete reinforcement-nya. Kita pakai kolomnya itu kan. Nggak pakai beam. Sorry. Ya. Lalu, oke. Ini udah benar ya teman-teman. Ini kita ganti seperti awal aja, tapi ada kesalahan. Kita makainya kolom ya, untuk yang kolom ini. Bukan nih. Oke, setelah sudah kita bikin platnya. Caranya sama, define section properties ke area section, add new section, kita tulis plat 10. Warnanya kita ganti dulu, lalu kita ubah thickness itu jadi 0,10, 0,10. Ini kita ganti jadi beton. Terus set modifier, sini kita ganti ya dari membran sampai bending itu 0,25. Oke. Selanjutnya itu kita oke aja. Nah, sini kita add copy of section, kita tulis plat 12, kita ganti warnanya, lalu kita ganti thickness-nya jadi 0,12, 0,12 ini juga udah sama, lalu oke. Oke, nah platnya pun sudah selesai. Nah, itu kita masukin nih eh, kolom, balok, dan plat-plat yang tadi sudah kita buat ke dalam modeling ini. Jadi dengan cara kita klik dulu nih di bagian kolomnya ya. Ini kita ubah dulu nih toggle-nya. Perspektifnya kita ubah agar lebih gampang ya. Kita blok nih di bagian kolomnya. Nah, ketika sudah terblok ya teman-teman, kita tinggal assign frame section, kita ganti nih untuk kolom 70 kali 70. Apply. Nah, sudah terlihat ya. Dan untuk review, nah ini sudah terlihat nih. Bagian kolomnya itu udah masuk ya. Selanjutnya kita hilangin dulu nih. Nah, otomatis yang tadi bolok-boloknya tadi itu kan
FSC1 ya. Nah, cara gampangnya tinggal kita select properties, terus frame section. Nah, kita klik aja nih FSC 1-nya. Kita select, lalu kita cek lagi nih. Aduh, salah pencet kan. Nah, kita klik lagi nih, kita cek lagi apakah sudah semuanya benar. Jika sudah dirasa benar, langsung kita assign frame, frame section, langsung kita apply nih balok 45 kali 55-nya. Bap. Nah, langsung muncul ya keterangannya semua di balok dan di kolomnya. Oke, sudah untuk kolom dan baloknya. Kita ulangin dulu keterangannya biar nggak ribet. Selanjutnya kita ke platnya, plat atapnya teman-teman. Oke, di sini ini udah ya, teman-teman. Nah, cara itu kita klik nih quick draw area. Nah, sini kan udah plat 10. Nah, kita tinggal blok kayak seperti ini. Nah, ini tuh untuk plat 10-nya dan ke bawahnya kita ketik ke plat 12. Sama, ke bawah lagi plat 12. Ke bawah lagi plat 12. Eh, ya, ke bawah lagi plat 12. Ke bawah lagi plat 12. Nah, sudah semua, kita silang, kita ketik kursor lagi. Nah, setelah itu untuk cek nih penampang-penampang yang sudah masuk ya sesuai itu dengan cara itu kita kita ubah dulu ke sini ke display, ke gel option, terus ke section, terus ke extrude, terus kita apply. Nah, ini teman-teman sudah ter-apply ya teman-teman. Nah, di sini udah ini masuknya plat 10, cek lagi ke bawahnya. Nah, ini plat 12. Ya, oke, sudah masuk ya. Mungkin ini kita bisa ubah dulu ya di bagian plat 10-nya warnanya biar bisa membedakan. Sudah berubah kan? Oke, ini udah plat 12. Nah, selanjutnya itu kita mastiin untuk kolom dan baloknya itu sudah tersatukan dengan baik ya teman-teman. Nah, dengan cara blok semuanya. Lalu kita assign frame, lalu ke bagian automatic frame mesh. Nah, sini kita klik ya bagian mesh add ininya, lalu kita apply aja. Oke. Nah, selanjutnya itu kita memastikan ini untuk plat yang sudah kita pasang tuh sudah terdistribusikan secara merata. Dengan cara itu kita klik select, select lagi, properties, area section, kita pilih nih plat 10 dan plat 12-nya kita select lagi. Nah, lalu kita masuk, kita klik sign, lalu kita ke area, terus automatic area mesh. Nah, sini kalau tadi kan sebelumnya non ya. Nah, lalu kita ke auto mesh area info ini tadinya 2 kita ubah ke 10, lalu kita apply aja. Sudah ter-apply, kita oke. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan masuk ke pembebanan. Nah, di sini tuh kita akan memasukkan beban plat eh, atapnya dulu ya untuk super deadlock-nya dan live load-nya. Nah, di mana sini dengan cara gampang ini ya teman-teman, kita klik select properties area section, kita klik plat 10-nya. Nah, otomatis sudah terblok semua. Nah, selanjutnya tuh kita tinggal masukkan saja ke assign, lalu area loads, lalu uniform cell. Nah, di sini tuh kita ganti. Oh, sebelumnya kita bikin dulu teman-teman untuk super deadlock dan live load-nya. Yang cara load patterns biar kelewatan ya teman-teman. Live load, terus ada live load, sini kita pilih live, kita add,
Kita pilih STL, kita pilih more, kita pilih lagi super date, kita add. Nah, oke. Nah, baru tadi kita cara yang sama, properties, area section, kelas 10, kita assign, terus area loads, uniform cell, ini kita ganti ke bagian super date load-nya dulu. Super date load-nya itu berapa sih teman-teman? Super data itu ada di sini, data di sini sebesar 0,34 beban lagi tambahan pada lantai atap 0,34 0,34. Oke, sini kita apply. Oke, nah selanjutnya tuh kita ke bagian sama ya teman-teman. PS lagi, ini kita masukin live load-nya, area loads uniform cell ke live load-nya. Berapa sih live load-nya? Di sini tuh live load plat atap itu sebesar 0,1. Di sini nih teman-teman, di beban hidup pada lantai atapnya 0,1. Kita apply. Oke, nah selanjutnya kita ke plat lantainya. Plat lantainya itu sama caranya, kita resection biar cepet nih. Kita select plat 12. Nah, otomatis semua itu udah ke blok plat 12-nya. Terus cek ya nih. Udah, lalu cara sama, assign, terus area loads, uniform cell, kita ganti live load-nya dari plat lantai itu berapa? Ada sebesar 0,25. Dari mana? Dari sini beban hidup pada lantai, beban orang dan perlengkapan. Saja 0,25. Oke, kita apply. Oke, nanti kita PS lagi ya. Ini yang ngeblok sebelumnya. Kita assign lagi, kita ke area loads, uniform cell, lalu ke bagian super date-nya. Super date itu berapa? Sebesar 0,78. Dari sini, dari total beban lantai tambahan pada lantai seperti spesi, keramik, plafon, dan instalasinya. Ini totalnya 0,78. Kita apply aja. Udah, kalau oke. Nah, sekarang masuk ke pembebanan beban dinding pada plat lantai dan plat atapnya. Nah, jadi cara itu gini teman-teman. Kita ini dulu di atas ya. Nah, ini kita tinggal blok aja di sini. Terus sebelumnya kita ubah dulu ya displaynya. Ini kita ubah kayak gini. Ini kita blok nih di bagian pinggir-pinggirnya, di bagian dindingnya, di bagian pinggir-pinggir sini. Kita blok, baru kita assign, lalu kita ke bagian area loops, ke uniform cell, ke assign, terus ke frame loops, ke distribute. Nah, sini tuh kita ubah ke bagian STL-nya sebesar 8, teman-teman. Lalu apply. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bawah. Ke lantai sini. Itu untuk plat lantainya. Blok dulu semuanya. Terus lagi. Terus ke bawah lagi. 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 Nice. Setelah sudah, baru kita ke cara sama lagi, assign, terus ke frame loads, distribute, terus SDL. Ya, kita pilih SDL. Nah, beban itu berapa? 29,6. Oh ya, sebelumnya tadi 8 itu dari sini ya, beban dinding behel. Nah, situ beban intinya itu 29,6. Ini 3,7 ya, teman-teman. Sorry. Nah, 29,6. 29,6. Ini udah ya, KNM. Lalu kita apply. Oke, selanjutnya kita cek dulu nih teman-teman untuk di bagian displaynya. Iya, sebentar ya Mas Ciko. Kita apply dulu. Oke, sini kita display, kita cek nih apakah bebannya sudah masuk nih. Nah, dengan cara itu show object load assign.
frame. Nah, cari nih STL-nya. Kita apply. Bab. Terlihat ya teman-teman. Ini 8, 26,9. Nah, sudah sesuai ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita ke pemasukan pembebanan gempa dan analisis struktur gempanya juga dan analisis keseluruhan yang akan dilanjutkan oleh teman saya Bintang Noval. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, sini saya izin masuk ya. Perkenalkan, nama saya Bintang Novel Fatafisa. Di sini saya akan melanjutkan ke perhitungan gempanya ya, teman-teman. Di sini langsung aja kita ke desain spektrum responnya. Kita masukin dengan nama kota yang telah kita tentukan tadi ya. Makasih. Kita tampilkan. Nah, di sini udah muncul ya, teman-teman. Di sini udah muncul ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita pilih saya tanggal 6. Dan di sini ini nanti data-data yang akan kita perlukan. Lanjut ke SHV. Kita buat dulu ya perubahannya. EQSX. Kita pilih type-nya itu yaitu Quake. Quake ya. Auto lateral load pattern-nya kita pilih ASC716 ya teman-teman. Sesuai dengan SNI yang kita gunakan. Langsung add new load pattern. Sini langsung aja kita modify. Modify lateral load pattern ya. Jangan yang ini ya teman-teman, tapi yang ini. Oke. Modify lateral load pattern. Dan di sini langsung bisa kita masukkan nilai-nilainya teman-teman. Oke. Oke, jadi di sini kita masukkan SS-nya. SS. Lalu S1. Ini long ininya 20 ya. Dan set class-nya lalu kita akan oke, tadi bisa kita lanjut ya teman-teman. Untuk set coefficient FV-nya tuh berdasarkan angka yang kita dapat nih ya. Ketentuannya tuh kita gunakan 2,4. Faktornya ini sudah sesuai ya dengan fungsi yang kita gunakan. Lalu untuk time period-nya kita masuk ke user define. Berdasarkan perhitungan yang telah kita buat, kita gunakan nah seperti ini ya teman-teman, user define-nya T-nya kita gunakan angka ini. Oke, sudah sesuai semua. Kita klik OK. Lalu kita masuk ke EKSY. Untuk EKSY kita langsung saja teman-teman, kita langsung kopikan saja sini, kita ganti EKSY, langsung modify lateral load pattern. Sudah sama, kita ubah arahnya saja nih ya, di global Y direction. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah didapat, langsung kita klik OK. Setelah dimasukkan EKSY-nya, kita masukkan ke function response spectrum ya teman-teman. Di sini kita pakai yang tadi kita gunakan. Terus apa yang kita ubah? Itu kemudian lokasi. Kita telepon kan? Coba supaya gambar mana? Itu usah. Di sini kita kasih nama RS Bekasi Asmo Spektrum Mutasi.
Dan ini kita sesuaikan ya teman-teman, seperti yang tadi. Nah, sudah sesuai ya teman-teman. Ini semuanya sudah sesuai. Nah, ini udah ya teman-teman, udah sesuai semua. Kita klik. Oke. Oke, selanjutnya bisa kita langsung lanjut ke load cache data ya, teman-teman. Sini load cache data. Sini kita bisa langsung masukkan add new load cache ya, teman-teman. Add new load cache. Kita kasih nama EQDX. Untuk scale faktornya ini kita dapat di perhitungan ya, teman-teman. Jadi scale faktornya segini ya, teman-teman. Langsung kita add saja. Oke. Kemudian pakai KDE-nya juga ya, teman-teman. Oke. Maaf ada kesalahan, teman-teman. Jadi kita ini jangan linear static ya, pakai tapi response spectrum. Ini ya, teman-teman. Kita masukkan ulang tadi nilainya 1,2263. Kemudian ini juga sama. Kita ganti ke respons spektrum. Scale faktornya 1,22. Ya. Add. Oke. Sama jangan lupa ini yang EKD-nya kita gunakan U2 ya, teman-teman. Kita modify. Kita klik OK. Kemudian untuk menentukan masa struktur, kita masuk ke define, ke mass source. Di sini kita bisa modify aja, teman-teman. Masuk specified load patterns. Jangan lupa ini. Nah, ini date-nya 1, SDL-nya 1, HL-nya 0,3. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Untuk both source data. Oke, ini sudah seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah aman ya. Oke, oke. Nah, lalu untuk menentukan sudut gempa, kita CTRL A aja. Lalu kita ke assign, join, constraint. Singkat, salah. Oke, tadi lanjut. Ini sudah di Ctrl A. Kita masukkan ke assign, join, constraints, define join constraints. Di sini kita pilih. Oke, di sini kita klik diagram, add new constraint, create axis, assign ini kita centang. Oke, sudah di checklist. Kita oke. Ini oke, jadi sini kita klik apply. Ini sudah di apply, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan beban kombinasinya ya, teman-teman. Ke load combination, add new combo. Nah, teman-teman di sini untuk beban kombinasi itu ada sesuai di SNI yang kita gunakan di perencanaan ini, itu kurang lebih ada 18 kombinasi ya, teman-teman. Jadi nanti bisa langsung saya tampilkan sesaat setelah ini ya, teman-teman. Oke, jadi di sini sudah saya masukkan ya, teman-teman. Bisa dilihat ini ada banyak sekali kombinasinya. Ya kan, ini bisa teman-teman lihat. Oke, selanjutnya ini sudah semua. Kita klik OK ya, teman-teman.
Jadi untuk langkah selanjutnya kita bisa langsung ke analyze, set analysis options, kita pilih space frame. Nih, oke, ya, bagus. Langsung kita run saja ya teman-teman. Ini kita save dulu ya teman-teman. Ya sudah di save. Ini bisa langsung kita run ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah sudah di run analyze ya, kita langsung buka ke table display ya teman-teman. Sini kita pilih dan sudah saya centang ini sebelumnya. Kita klik OK dan akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nanti ini akan kita ekspor ke Excel. Tunggu sebentar teman-teman. Oke, ini sudah muncul Excel ya teman-teman. Di sini. Kemudian ini kita langsung kopikan saja. Kita masuk ke template yang sudah kita buat. Oke. Jadi untuk langkah pertama, di sini udah oke teman-teman. Karena untuk kontrol analisis beban gempa dinamis ini, kita akan ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan jumlah ragam atau partisipasi massa, penskalaan gaya, dan batasan simpangan antar tingkat. Untuk ragam jumlah, ini sudah oke teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke perbandingan geser dasar statis dan dinamis di penskalaan gaya teman-teman. Oke, di sini ya, ini ya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal lanjut saja. Kita buka SAP-nya lagi. Ini sudah selesai teman-teman. Kita buka table. Untuk ini kita butuh base reaction ya teman-teman. Ini sudah tidak perlu. Oke, ini ya teman-teman. Sudah kita pilih ya. Langsung saja kita oke teman-teman. Klik oke. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk langkah yang kedua ini kita masukkan 4 ini saja ya teman-teman. Oke, sudah klik oke. Langsung kita klik oke di sini. Dia akan muncul seperti ini teman-teman. Langsung saja kita ekspor current table to Excel. Yang nanti akan kita masukkan ke ini. Oke, di sini sudah muncul teman-teman Excel-nya. Kita langsung saja bisa langsung kita copy ya teman-teman. Copy. Kita masukkan ke sini. Baik. Ini kita lihat ini kalau oke nih hasilnya seperti ini teman-teman. Coba kita copy paste. Dan ternyata belum oke teman-teman. Nah, gimana cara biar oke? Nanti kita akan mengkalikan faktor skala ini ke perhitungan EQSX kita. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk membenarkan ini, kita buka dulu SAP-nya. Kita buka dulu ya teman-teman. Oke. Kita ke loadcast. Kita sudah di loadcast. Ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan memodify KeyDX dan EKD-nya ya teman-teman. Di sini kita langsung saja buka modify solver case. Nah ini scale factor ini kita akan kalikan dengan EKDX yang ada di Excel. Oke, sini ya teman-teman. Ini perlu kita kalikan yang arah X untuk EKDX. Kita langsung copy saja. Ini kita bisa langsung kalikan ya teman-teman di sini. Oke, sudah sesuai. Kita modify. Nah didapat scale factornya segini teman-teman. Kita langsung oke. Kemudian untuk yang EKD-nya di sini scale faktornya akan kita kalikan milik EKD-nya ya teman-teman. Yang ini arah Y. Oke, langsung saja kita copy, langsung kita kali paste, modify. Jangan lupa ini klik oke. Oke sudah, oke. Oke, langsung kita ulangi langkah yang tadi kita lakukan ya teman-teman. Langsung saja Ctrl T
Eh, Terus saja ini bisa langsung kita run lagi ya teman-teman. Kita run, tunggu sesaat. Ya, ini sudah selesai di run. Kita langsung saja ke langkah yang tadi ya kita teman-teman. Base reaction, table base reaction, select location sesama. Oke, kita langsung klik oke. Nanti di sini akan muncul table seperti berikut. Langsung saja kita ekspor table baru yang kita sudah dapatkan. Dan sambil menunggu kita buka table ini yang akan kita ganti. Di sini kita dapat table yang terbarunya. Langsung saja kita copy semuanya ya teman-teman. Kita copy langsung kita paste ke Excel kita. Di sini kita copy dari sini. Nah, di sini belum oke nih. 99. Biasanya di sini karena pembulatannya ya teman-teman. Sebenarnya ini udah oke. Jadi di sini guys, saya benerin dulu ya. Jadi untuk menyesuaikan ini dan ini teman-teman 58. Ini sebenarnya sudah sama ya teman-teman. Karena ini sudah lebih atau sama dengan 100. Jadi kita cukup bulatkan saja ini jadi 9. Nah, ini sudah oke ya teman-teman. Sudah oke. Lanjut kita ke simpangan antar rantai. Sini udah down ya teman-teman. Simpangan antar rantainya. Jadi di sini kita langsung klik saja satu-satu ya teman-teman. Yes. Start, salah 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 salah. Jadi di sini sudah saya klik semua grid point-nya. Langsung kita ke display portable. Kita pilih struktur output. Ini kita tidak gunakan. Kita masuk ke join output. Di sini kita pilih join displacement ya ini. Dan untuk load case-nya kita pilih EKD dan EKD saja ya teman-teman. Di sini udah oke. Kita klik oke, nanti akan muncul tabelnya di sini. Langsung saja export current table to Excel. Langsung aja nih sudah kita dapat teman-teman. Langsung kita kopikan, kita masukkan ke sini teman-teman. Oke, sudah masuk teman-teman di sini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi di video terakhir seperti yang di bagian terakhir tadi kita bisa lihat ya tadi sebelumnya tuh bahwa di perhitungan simpangan arahnya tuh kita tidak memenuhi. Itu disebabkan karena kesalahan saya ketika memasukkan angka spektrumnya. Angka spektrumnya itu seharusnya desimalnya kita menggunakan koma, tetapi saya salah tulis menggunakan titik yang menyebabkan angkanya menjadi sangat besar sehingga membuat perhitungannya menjadi sangat kacau ya, teman-teman. Jadi itu sudah kita perbaiki dan ini adalah eh, tabel yang sudah saya copy milik saya. Tabel join displacement ini kita simpangan lantai RSA juga sudah oke, semuanya juga sudah oke. Semuanya sudah oke ya teman-teman. Jadi ini bagian ini tuh sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai salah. Oke, baik. Habis itu selanjutnya ini semuanya udah kita sesuaikan ya teman-teman. Jadi langsung saja kita
Start design check of structure. Kita tunggu sebentar teman-teman. Seharusnya ceknya di sini. Sorry, sorry. Di sebelah sini ya teman-teman. Oke, di sini banyak sekali tulisan ya teman-teman. Cuman kita bisa dengan mudah langsung verify all members. Oke, di sini kita sudah dapat ya bahwa seluruh frame yang dipasang sudah melewati uji kapasitas. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita bisa, jadi setelah ini kita bisa cek daya selnya ya teman-teman. Ini kita bisa coba langsung kita klik sini, kita klik cells, komponen. Di sini kita coba bisa masukkan combo 10. Kita coba 10 saja teman-teman. Supply. Oke. Oke. Ini kita tampilkan dulu. Gede banget ya ini ya. Kalau tahu. Oke, jadi tadi setelah kita display, jangan lupa kalau belum muncul seperti yang di layar saya nih, kita periksa display opsinya teman-teman ya. Ini areasnya ya kurang lebih seperti inilah. Ini not in view-nya dimatikan ya teman-teman. Kita klik OK. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini bagian birunya ini menunjukkan lapangannya, di sini kuning ini tumpuannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk selanjutnya, oke, tadi sudah saya jelaskan ya untuk ini kita result diagramnya. Untuk selanjutnya kita akan mengecek penulangan untuk bangunan gedung lantai 8 kita. Jadi di sini tadi juga sudah saya buatkan Excelnya teman-teman. Kita menggunakan balok 450 kali 550. Di sini bisa dibaca ya. Dengan diameter 19 jumlah 4, hasilnya sudah oke semua. Itu untuk desain balok bentur. Kemudian lanjut dengan desain balok geser. Ini dengan balok kita tadi, kita pakainya segini, SS pakainya dipasang sekian. Itu untuk balok-baloknya. Kemudian lanjut ke desain tulangan utama kolom ya teman-teman. Tadi kita menggunakan kolom 700 kali 700. Di sini didapat as perlunya diameternya 20 dengan jumlah 12. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman. Desain tulangan geser kolomnya ini kita bisa lihat dipasang sekian. Lalu terakhir di penulangan plat. Di penulangan plat ini kita bisa lihat sudah oke ya teman-teman untuk cek kapasitasnya dengan dipasang sekian. Oke, jadi untuk bangunan gedung lantai 8 ini sudah
kita rencanakan dan sudah sesuai dengan kapasitas. Oke, sekian dari saya. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. So,